Ambo punya anak gadi, kamu harus nikah dengan anak gadis saya. Oh, pucuk dicinta ulam tibu, awak bujang anak gadi dapet, halal pun apel yang tak makan kan. Ayolah, sananglah hati Idris dalam hati kan. Dalam hati, yolah dak tanggung sanang, yolah kalau iyo bentuk itu tuh ndak ada pak. Biarlah kalau memang iyo itu syaratnya gitu, kan. Tapi Pak petani tadi, sebelum kamu menikahi anak saya, kamu harus tahu dulu anak saya itu cacat. Sebelum kamu nikahi, jangan beko menyesal. Anak ambo cacat. Cacat bako pak? Anak ambo cacat. Apa cacatnya? Yang pertama, anak ambo buto. Jadi tidak bisa mencaliak apa? Tidak ada mencaliak loh? Tidak. Itu alai. Yang kedua, anak ambo bisu. Tidak pandai mengecek, tidak ada mengecek. Yang ketiga, anak ambo pakak tuli, buto bisu tuli. Kiranya ndak cukup di situ sudah bapak ibu. Yang kampe anak ambo lumpuh katanya. Tamanung lah Idris. Yang tadilah alhamdulillah berubah jadi innalillah. Dapet calon bini kiranya bantu ikut loh katanya. Tapi si Idris bapak ibu, deklah talongsang, deklah terlanjur memakan buah tadi dan ingin memastikan kehalalannya, nyotarimo tawaran apa tuh? Ya udahlah pak, kalau memang iyo bantu itu tuh biarlah ambo tarimo. Ambo nikahi anak gadis apa? Kece si Idris. Dinikahkanlah kemudian bapak ibu. Selesai nikah, masuklah Idris ke kamar pengantin. Waktu nikah kan yang perempuan tidak dihadirkan waktu itu. Masuklah si Idris ke kamar pengantin. Pasti di kamar pengantin tak kaji Idris. Astagfirullahaladzim. Lain tidak salah kamar ramboko kecilnya kan. Dicari anak gadis yang di dalam kamar tuh kiranya rancak luar biasa, cantik, tidak ada cacat sama sekali. Balik Idris keluar balik. Lapor ke Pak Minto, lain tidak salah kamar rambok Pak. Batu. Kece apa anak gadis apa buto bisu tuli lumpuh. Kiranya anak gadis yang di kamar tuh cantiknya luar biasa Pak, tidak ada cacat sama sekali. Jangan-jangan bukan itu yang anak apa? Anak gadis apa? Kece si Idris tadi. Kece apa petani bapak ibu, anak muda, itulah istrimu, itulah rizkimu. Itulah istrimu, itulah rizkimu katanya. Jadi apa? Iyo, itu anak gadiamu, itulah yang menikahkan tadi dengan engkau. Jadi itu istrimu. Tapi apa kece anak gadi apa buto bisu tuli lumpuh? Ambo kece anak gadis ambo buto karena memang matonyo ndak pernah selama kau mencaliak nanda elok. Kiranya itu rahasianya Pak Ibu. Jadi butonyo tuh bukan buto ndak mencaliak, tapi ndak mencaliak nanda elok. Itu mukasinya. Ndak pernah melihat kemaksiatan. Ambo kece anak ambo bisu karena memang mulutnya ndak pernah bagunjang fitnah segala macam. Ambo kecan anak gadis ambo tuli karena memang talingonyo ndak pernah mandanga gunjang dari orang lain. Anak gadis ambo terjago. Bahkan ambo kecan anak gadis ambo lumpuh karena memang anak gadis ko anak gadis pingitan. Ndak pernah keluar rumah, ndak suko malala. Iko anak gadis rumahan, anak gadisnya terjago, ikolah istrimu. Kata si Pak petani tadi. Wah, kalau bantu itu alhamdulillah Pak. Hiduplah mereka berumah tangga Bapak Ibu, si Idris dengan istrinya, alhamdulillah dikaruniai kemudian dengan seorang anak laki-laki, kemudian dikasih nama Muhammad bin Idris. Apa istimewanya Muhammad bin Idris ini? Ternyata Bapak Ibu, dari seorang ayah yang sangat menjaga makanannya, nikah dengan seorang perempuan yang sangat terjaga akhlaknya, lahir seorang anak laki-laki yang luar biasa, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Umur 7 tahun Pak Ibu sudah hafal Quran 30 juz. Umur 10 tahun hafal kemudian ribuan hadis. Umur 12 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kira-kira satabaikolah. Kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, pemilik mazhab Maliki itu. Luar biasa. Kitab, dan hebatnya lagi Bapak Ibu, kitab Al-Muwatta ini bisa dipahami oleh Idris hanya dalam waktu 1 malam. Datang Idris ke rumah Imam Malik itu, datang Idris tadi ke rumah Imam Malik, kiranya lah kemalaman. Semalam hari itu juga, siang harinya nyolah dapat kitab Al-Muwatta. Nyo datang ke Madinah, siang hari itu dapat kitab Al-Muwatta karya Imam Malik,
Lalu malam itu juga karena nyo kemalaman, nyo lalu di muko rumah Idris. Ndak berani nyo ngetuk rumah si Imam Malik. Ndak berani nyo ngetuk rumah Imam Malik itu, nyo lalu di teras nyo rumah Imam Malik si Idris tadi. Tapi ndak lalu kira nyo samalam jari nyo baca kitab Al-Muwatta itu. Dan hebatnya Bapak Ibu, si Muhammad bin Idris itu kalau membaca kitab itu nyo tutup sebelah tuh. Langsung masuk. Sekali baca langsung masuk ke dalam hatinya. Langsung merasuk ke dalam kalbunya. Nah, baca lagi sebelahnya, masuk lagi. Baca lagi, masuk lagi. Sehingga semalam selesai. Semalam selesai. Langsung masuk ke dalam jiwanya, merasuk ke dalam jiwanya kitab Al-Muwatta. Setebal ini hanya dalam waktu 1 malam. Siapa Muhammad bin Idris itu? Dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kemudian kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu luar biasa Bapak Ibu. Manusianya luar biasa. Dia terlahir dari seorang ayah yang sangat terjaga makanannya, terlahir dari rahim seorang ibu yang sangat terjaga kehormatannya. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Datang orang gae umur 70 tahun menyalahkan kitab, menyalahkan fikihnya Imam Syafi'i. Umur 70 tahun juz 30 sen hafal doh. Menyalahkan lo Imam Syafi'i. Kacau. Kacau tuh. Ya, tuh. Jadi ternyata pengaruh makanan itu, apa yang kita makan itu berpengaruh kepada anak kita. Maka mau sampaikan tadi, jangan sampai gara-gara daun kunyit 2 lei yang awak masukkan ke gulai awak itu, yang belum pasti kehalalannya, ternyata merusak anak-anak kita. Alhamdulillah Masjid Al-Amanah punya rumah tahfiz hebat. Al-Quran itu Bapak Ibu, itu tidak bisa menyatu dengan maksiat. Tidak bisa menyatu dengan maksiat. Jadi Al-Quran itu akan masuk ke dalam jiwa anak-anak yang terjaga, terpelihara. Dan faktor utama yang menjaga hati anak-anak itu, pikiran anak-anak itu adalah makanan. Maka kalaulah tambiak daun kunyit kawan salamoko, capek-capek lah minta maaf. Ya Bu. Yo. Kok serius kok Mak? Ala baralai daun kunyit kawan tambiak dia awak salamoko. Yang alun minta izin. Tiuk masak Pak. Tiuk masak. Aduh. Satiuk memasak 2 lei. Awak ambil 2 lei. 2 lei itu kalau disatukan salawehiko ada Bu? Salawehiko? Lebih ya Pak? 2 lei. Saleh separuh iko daun kunyit kan? Yo. Jadi kalau awak tamakan daun kunyit, kalau awak tamakan barang-barang yang seperti tadi, hal-hal yang kayak tadi, baca caranya le Ustaz. Urangnya ndak aduh le do. Kama awak caranya minta maaf lai. Kama awak harus membayar. Nya harus dibayar tuh. Karena urusannya zaman manusia Bapak Ibu. Karena urusannya zaman manusia. Urangnya ndak ada baca caranya le Ustaz. Maka tutuplah yang pernah kita lakukan itu, ketidakbaikan yang pernah kita lakukan itu dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau barang-barang itu tak ambil di awak, maka tutup dengan memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kalau salaweh koko daun kunyit 2 lei kuah, tutup. Tutup je sedekah. Daun kunyit apa warnanya? Hijau. Supaya capek tutupnya, tutup je warna merah. Baralai itu warna merahnya tuh. Dah cukup 2 lei ke apa? Dah cukup 2 lei ke apa? Ada agak ampe alai, nama alai? Ampe alai. Ada. Bisa masukan ke kotak tuh. Masukan kotak tuh. Selesai itu kan. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan dengan perbuatan baik supaya tamhuha, supaya terhapus kegiatan perbuatan buruk itu. Nah gitu caranya. Sedangkan Idris saja apel segigi cuman bakar aja setahun kan. Iko daun kunyit kawan lama ranggih dawak kok. Nyoba bayi sebegini lah kan kacau tuh. Nah, tapi sebenarnya pesan ambo Bapak Ibu bukan itu. Pesan ambo kalau awak yang rajin bertanam-tanam, sampaikan ke tetangga awak. Kecian ke tetangga awak. Pak, Bu, ete, uni, kok paralu besok daun kunyit ambil selaiku
Nah, itu nan perlu sebenarnya. Nyo katonan sapatah tuh. Itu yang membuat haram menjadi halal, halal menjadi haram. Katonan sapatah. Itu yang akad namanya. Lawak niat Ustaz, tidak cukup dengan niat. Urusan jo manusia namanya akad. Urusan jo Allah namanya niat. Kalau jo Allah memang pakai niat, tapi jo manusia harus ada akadnya, bakecian. Bakeci awak katonan sapatah, ya bakecian. Apa ibu ete uni udah segala macam, kok paralu daun ruku-ruku ambil seleh kuah. Nah, jadi ketika awak ndak ada di rumah, orang mambil halalnya. Karena lah ada izin tadi kan. Jadi ndak jadi bebannya do Bapak Ibu. Tapi kalau ndak ada izin itu tidak halal. Itu ndak halal. Nah, harus dikecian. Tapi jangan pakai deal-dealan lo. Kan ada lo kawan lo. Bu, kau perlu daun pandan ambil lah ikut, tapi agih mau kolak semangkok deh. Kan serojo tuh nampak. Ya, itu dia. Jadi sampaikan. Yang kebutuhan harian itu daun kunyit, daun pandan, daun salam, sarai, daun jeruk, ya ruku-ruku. Yang kebutuhan harian tuh. Karena itu yang acok, itulah beko yang akan jadi kerikil-kerikil Bapak Ibu. Nyoba kece tadi ndak batu gadang yang kamu membuat awak jatuh doh, yang kareke ketek ko nan membuat awak tasanduangnya. Itu dia. Maka pastikan dia menjadi halalan thayyibah, baru masukkan ke dalam lambung kita. Karena itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oke. Lah kita cari sumber makanan yang halal Ustaz. Lah terhidang makanan yang baik di hadapan kita kuah. Maka yang kedua oleh baca cara memasukkannya ke dalam lambung awak. Baca cara memasukkannya ke dalam lambung awak. Maka disusunlah. Di sini ada nih. Di dalam kitab Mukhtasarul Fiqhil Islami fi Daw'il Quran wa Sunnah ini penulisnya Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. Di sini ditulisnya adabul akli wasyurbi. Adab makan dan minum. Baca cara memasukkan ke dalam lambung awak tu ada tuntunannya di sini. Ada banyak hadis-hadis Rasulullah. Kita ambil beberapa hadis saja Bapak Ibu. Pertama, hadis Muslim nomor 2019. Apa kata Rasulullah? La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Jadi baku awak tidak boleh makan pakai tangan kiri, karena setan makan pakai tangan kiri. Nah, jadi ternyata tidak boleh makan pakai tangan kiri Bapak Ibu. Tapi awak makannya tangan kiri, tangan kanan. Ini tangan kanan ya Pak? Lai, alhamdulillah. Kironya hari hujan. Hujan dingin-dingin tangguang, taraga awak makan bakso. Makan bakso pakai tangan kiri, tangan kanan. Kiri kanan? Oh, kiri kanan ya Pak. Satu gitu. Iya Pak, lo caranya nyoba soko tiok di sendoknya berguling-guling lah Pak. Ada garpu sebelah kiri tusuk masuknya jo tangan kiri. Nah, itu masalah tuh. Itu masalah tuh Pak. Harusnya kan pindahan ke tangan kanan, biarlah tangan kanan yang mangkek kateh kan. Ya, biarlah tangan kanan yang mangkek kateh. Tuh, makan sate misalnya kan, tangan kiri acok juga tuh. Lain pakai tangan kanan Ustaz, sendoknya jo tangan kanan, tapi tusuk satenya masuk jo tangan kiri. Ada bahkan contoh yang lebih kecil lagi Bapak Ibu, makan gorengan, bakwan, tangan kiri tangan kanan. Oh tangan kanan Ustaz, iyalah. Kironya makan bakwan kau pakai lado kutu. Lado kutunya tangan kiri tangan kanan. Tangan kiri. Bakwannya ndak masalah, lado kutunya ku yang jadi masalah. Cik bakwan lado kutunya sampai tiga lah. Cik bakwan lado kutunya tiga. Berarti makan awak jo tangan kanan sekali, jo tangan kiri 3 kali. Itu cik bakwan Pak. Sekali duduk habis bakwan sampai deh Pak. Aduh balik lado kutunya tu mah. Banyak kan? Dicatat di malaikat tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Masuk dalam buku catatan kita tadi itu, Kitabun Hafiz tadi itu. Di bab pertama lah nampak itu. Daun kunyit, daun kunyit, daun kunyit, daun kunyit, daun kunyit, daun kunyit. Ruku. Nyo catat di malaikat kesadonya Bapak Ibu. Dek besok pas di alam kubur, Bu, tanggal sekian, bulan sekian, Ibu mengambil daun ruku tetangga. Kok catatannya? Enggak ada dosa. Kok catatannya kecek malaikat. Abah apa ngenalai?
Tanggal sekian, bulan sekian, ibu mambiak daun pandan yo. Ndak rasanya doh. Ikut catatannya doh kuanya. Bawa ke maila lah. Ada catatan sadanya. Nah, gitu tadi. Tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Ibu waktu itu tuh ibu pai makan sate Minangkabau di Muko Masjid Raya Sumatera Barat kecek malaikat. Ibu makan satenya di tangan kiri yo. Ndak doh, pakai tangan kanan kecawakan. Yo nanta bayang dek awak sendoknya. Tusuk satenya kok masuk di tangan kiri. Ya pakai cek tadi nanta bayang dek awak catat di malaikat. Ibu makan bakwan pakai tangan kiri yo. Ndak doh, pak malaikat, pakai tangan kanan. Lah do kutunyo cek malaikat. Abak akal nggak masuk. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi 9 mau lah Pak? Iya, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu, itu dia. Itu tercatat semuanya. Tercatat semuanya. Belum lagi hadis yang kedua nih. Hadis yang kedua, hadis Muslim nomor 2023. Apa kata Rasulullah? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Minum tagak, saya tidak boleh kiranya doh. Dia kan bagian dari adab. Apa boleh makan? Nah, kita makan duduk atau tagak? Oh, baralek tagak ya. Iya. Kini ada standing party namanya. Pesta makan tagak. Awak nyundangnya, nyo baralek di gedung. Awak nyundangnya sampai duduk lah siapkannya doh. Makanannya hidangkan. Bakal tagak saya Pak. Banyak itu. Banyak standing party, pesta makan tagak, banyak kejadian-kejadian seperti itu Bapak Ibu. Bekolah pesta makan tagak apa? Kadang-kadang sudah apa tadi? Sudah membeli lauk tadi keluar wak dari pasar tu, tiba di luar nampak orang menjual rambutan binjai. Bagus loh, beras kilo Pak, boleh 1.000. 5 nih kau. Olah ibu cuba lah deh ibu, awak cuba. Tagak atau duduk? Tagak kan? Tagak. Di sebelah orang jual rambutan kok ada lo orang menjual duku dari Palembang, ansek Palembang. Awak beli lo, awak cuba lo. Tagak atau duduk? Tagak lo beli. Sebelah orang jual ansek kok ada lo orang menjual jeruk dari Pasaman. Awak cuba lo. Nyo mana kubaknya ada tukang jeruk tu. Wah, 10.000 sekilo, 10.000 sekilo cenyo. Cubalah bu, kalau nak mani bekon dosa jadi meli keceknya kan. Awak cuba. Tagak atau duduk? Tagak lo beli kan? Banyak jadinya Pak Ibu. Banyak kan ya awak. Nyocatat deh malaikat. Ibu waktu itu makan tagak di pasar kecil malaikat kan. Ayo baaleh. Maka Bapak Ibu, kita belajar dikit lagi. Kita cut dulu sampai di sini. Kita belajar Bapak Ibu doa. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikan kuburan itu menjadi taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan kuburan itu menjadi corong jurang dari jurang neraka. Bila kuburan awak itu bisa menjadi taman surga, kalau buku catatan kita ternyata yang baik-baik. Bila kuburan awak menjadi jurang neraka, kalau nanti tulis di situ daun kunyit, daun kunyit, daun kunyit, daun kunyit, ruku-ruku, itu dia. Kacau tuh mau. Nah, jadi semua itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Apa yang akan kita masukkan ke dalam lambung kita, bahkan cara memasukkan, bahkan nanti cara mengeluarkan dari dalam lambung kita, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum alam al-muntazar itu datang, sebelum kita berada di alam barzakh itu, mari kita isi buku catatan kita dengan catatan-catatan terbaik, sehingga nanti alam barzakh kita, alam al-muntazar kita menjadi raudhatum min riyadil jannah. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu Isya sudah masuk. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.